Ya, bagaimana cara berolahraga yang tepat saat di rumah? Saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita Dr. Grace Tumbelaka, SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Jakarta lewat sambungan Skype. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Dr. Grace, apa kabar? Selamat pagi. Halo, kabar baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Dok. selamat pagi Dr. Grace. Dok, ini kalau secara umum boleh dijelaskan tidak manfaat dari olahraga seperti apa? Oke, manfaat olahraga itu sebetulnya banyak sekali dan sudah dilakukan penelitian. Yang pertama pasti dia akan meningkatkan kebugaran jantung paru atau VO2 max, menguatkan daya tahan dan kekuatan otot, meningkatkan fleksibilitas dan menjaga komposisi tubuh. Tetapi yang penting juga bahwa kalau dengan berolahraga kita bisa mencegah bahkan mengatasi penyakit seperti penyakit degeneratif, diabetes, jantung, kemudian hipertensi, kemudian obesitas, dan bahkan dapat mencegah kanker. Dan yang terkait dengan situasi kali ini ternyata dengan olahraga yang teratur, terukur, baik dan benar, kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, jadi justru dengan berolahraga, banyak bergerak, imunitas kita akan bertambah dan naik gitu ya, Dok ya? Betul sekali, Pak. Nah, dokter, ini kan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Apakah ada tips atau mungkin olahraga yang ideal untuk dilakukan selama Ramadan dan di dalam pandemi COVID-19 ini, Dok? Baik, jadi selama bulan Ramadan pun seseorang tetap walaupun menjalankan puasa, tetap disarankan untuk melakukan olahraga atau lebih tepatnya exercise ya atau latihan fisik. Nah, olahraga yang disarankan adalah yang pertama, kalau pada minggu-minggu pertama di saat penyesuaian dan beradaptasi pada saat puasa, tentunya olahraganya tidak terlalu berat dahulu. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita sudah terbiasa berolahraga dengan intensitas waktu yang tertentu, kita kurangi dulu. Dan pada saat bulan Ramadan disarankan berolahraga itu sore hari 1,5 sampai 2 jam sebelum buka puasa. Mengapa? Ya, karena kalau olahraga tentunya kita kan memerlukan energi dan terutama kita memerlukan cairan supaya tidak dehidrasi. Jadi pada saat kita selesai melakukan olahraga pada saat bulan Ramadan langsung buka, kita bisa langsung minum seperti itu. Tapi bukan berarti pagi atau siang tidak boleh olahraga atau tidak boleh latihan fisik, boleh saja. Pilihlah yang ringan dulu. Seperti apa? Latihan peregangan atau fleksibilitas itu sangat disarankan pada pagi sampai siang. Nah, kalau misalnya yang agak sedikit intensitasnya bertambah atau waktunya bertambah, itu disarankan sore hari. Oke, Dr. Grace, apakah ada syarat-syarat khusus ketika kita akan memilih olahraga yang tepat untuk kita selama bulan puasa ini? Apakah bergantung pada jenis range usia kita atau jenis kesehatan kita, kardio atau yang lainnya? Ini Dok, gimana? Baik, jadi pada intinya, pada dasarnya tidak bergantung usia, kita olahraga kita harus mencakup semua aspek, yaitu latihan kardio, latihan penguatan, dan latihan fleksibilitas. Tetapi kuncinya adalah di pemilihan jenisnya, tentunya yang disesuaikan dengan kondisi pada saat Ramadan misalnya. Tetap harus melakukan latihan kardio, tidak usah intensitas tinggi, dan kalau di rumah pun juga kita tidak bisa misalnya jogging terlalu cepat ya. Kalau misalnya untuk latihan kardio disarankan kalau punya sepeda statis atau treadmill silakan di rumah. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa melakukannya dengan naik turun satu anak tangga beberapa kali, itu juga sudah merupakan latihan kardio. Nah, intensitasnya sedang saja. Nah, untuk latihan penguatan otot juga tetap dilakukan. Kita bisa menggunakan beban tubuh kita, kalau kita tidak mempunyai alat-alat mengangkat beban ya. Jadi bisa misalnya plank gitu, seperti atau squat atau push up. Kalau push up terlalu berat untuk pemula, push up-nya tidak usah di lantai tapi wall push up. Jadi tembok sebagai tumpuan. Dan tentunya tidak lupa sebelum dan sesudah olahraga dilakukan pemanasan berupa peregangan dan terakhirnya pendinginan dan peregangan juga. Jadi seperti itu. Baik, Dok. Dokter, mungkin ini tadinya mungkin kebiasaan berolahraga ini bukan jadi kebiasaan mayoritas masyarakat mungkin ya, apalagi di perkotaan yang mobilitasnya tinggi. Tapi karena ada pembatasan skala besar, WFH, jadinya punya waktu
banyak di rumah dan akhirnya bisa berolahraga. Nah ini untuk para pemula, apakah ada kemungkinan cedera dan bagaimana bisa menghindari cedera saat berolahraga? Baik, jadi sebetulnya cedera itu memang akrab dengan kondisi olahraga kalau tidak dipersiapkan dengan baik, tidak hanya pada pemula sebetulnya. Jadi kalau kita memang men-setting diri kita untuk olahraga, tentunya yang pertama kita harus menggunakan outfit olahraga. Jadi walaupun dalam rumah kita pakailah baju olahraga dan sepatu olahraga. Itu untuk menghindari cedera. Kemudian yang kedua, lakukan prosedur atau tahapan berolahraga yang benar. Pemanasan dulu, peregangan, latihan inti, pendinginan, lalu peregangan lagi. Itu juga bisa mencegah cedera. Kemudian yang sering dilupai orang adalah ketika dia tidak menyadari bahwa bagian anggota tubuh yang digunakan untuk berolahraga dulu pernah cedera nih, tetapi lupa atau penanganannya kurang baik sehingga penyembuhannya kurang sempurna. Misalnya tidak terasa lututnya sakit seperti itu. Nah, kalau misalnya memang lututnya sakit, tidak disarankan olahraga yang loncat-loncat. Misalnya senang skipping, istirahat skipping dulu, bisa berupa jalan atau sepeda statis seperti itu. Nah, persiapan-persiapan seperti yang saya sebutkan tadi bisa meminimalkan cedera sesaat orang melakukan olahraga. Oke, Dokter Grace, ini menjadi latihan yang sangat simpel adalah lari untuk kardio seperti itu ya. Nah lari, bagi mereka yang tidak punya treadmill ini Dokter Grace, mereka harus lari, tapi sekarang kan kewajiban kita untuk keluar rumah adalah pakai masker. Nah bagaimana kemudian ketika kita harus lari tapi harus pakai masker, ini bahaya atau tidak, dan bagaimana tipsnya supaya tetap efektif dua-duanya? Olahraga dapat, sehat juga dapat. Ya, baik. Nah, betul sekali, dan saya di luar rumah pun juga sekarang lebih banyak melihat orang jalan atau jogging di luar dengan menggunakan masker. Memang masker itu menghambat untuk pernapasan, tetapi tujuan utamanya yang lebih penting adalah kita menghindari penularan tentunya. Jadi melihat risk dan benefitnya tetap kita harus menggunakan masker. Nah, permasalahannya kalau misalnya bernapas dengan masker kita tidak cukup lama, tidak bisa bernapas dalam waktu lama, ya kita harus merasakan diri sendiri. Kalau kita napasnya sudah tidak seleluasa dan badannya tidak seleluasa seperti biasanya kita berolahraga, kita harus hentikan. Tetapi tetap disarankan berolahraga di luar kalau misalnya memungkinkan. Tapi tetap aja ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Kalau untuk dalam kaitannya pandemi COVID ini, kalau misalnya untuk mencegah penularan, berdasarkan sebuah studi bahwa kalau kita berjalan, beri jarak 4-5 meter kalau kita walking, ya. Tapi kalau kita bersepeda lambat ataupun jogging, beri jarak 10 meter dengan sesamanya. Kalau kita bersepeda cepat, kita beri jarak 20 meter. Gitu. Dan usahakan dalam satu line. Baik, tetap berolahraga tapi harus ada rambu-rambunya. Terima kasih Dokter Grace Tumbelaka SPKO dari Rumah Sakit Jakarta sudah berbagi bersama kita.